Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 'ama. Sungguh aku telah utus Nuh ke kaumnya, beliau menetap di kaumnya selama 950 tahun. Dakwah siang malam, berjuang siang malam. Inni da'autu qaumi lailan wa nahar. Aku berdakwah pada kaumku siang malam. Apa sikapnya kaumnya? Falam yazidu du'ai illa firar. Tambah saya ajak, tambah lari. Asalnya diajak hari-hari pertama masih mau berhenti dengar, tambah lama melihat dari jauh itu sudah pada lari. Tapi dia nggak berhenti selama 950 tahun. Maka cucu-cucunya kok diajak berjuang 4 bulan, ini penghinaan. Cucunya Nabi Nuh, bapak ajak berjuang 4 bulan, penghinaan. Mestinya itu seumur hidup begitu itu. Bahkan seumur hidup belum, sampai mati pun masih mikirkan umat. Apa bisa Pak sampai mati mikirkan umat? Kalau Allah bisa kan kenapa tidak? Kita rasakan Nabi Nuh berjuang 950 tahun sampai akhirnya datang wahyu kepada beliau. Innahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Sesungguhnya kota hidayah sudah habis. Sesungguhnya tidak akan ada lagi yang beriman dari kaummu kecuali yang telah beriman. Ya hanya 80 orang itu saja. Selainnya tidak akan ada jatah iman. Maka berarti selainnya itu sudah musuh-musuh Allah pasti. Maka beliau menampakkan kepada kita, nyontohin kepada kita, benci karena Allah ini sudah memang sudah nggak ada hidayah. Kalau kita ini bukan nabi, jangan sok cepat-cepat doakan orang buruk. Memangnya kita dapat wahyu, dia nggak dapat hidayah. Selama kita nggak tahu ya jangan bilang begitu. Dan kita tidak tahu sampai kita mati, maka sampai mati nggak usah doakan buruk-buruk umat. Oh ini sudah musuh-musuh Allah. Maka beliau doa. Sekali angkat tangan, selepas berjuang 950 tahun, langit jebol, bumi ambrol, semua kebatilan habis. Rabbi inni maghlubun fantasir, fafatahna abwabas samai bima'in munhamir, wa fajjarna al-arda 'uyuna, faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir. Semua kebatilan sirna, tegaklah yang hak, hancurlah yang batil. Pakai kita, maka kita ini biasakan curhat kepada Allah. Bernikmat-nikmat munajat dengan Allah. Jangan orang itu terus curhat, mulai Pak RT, Pak RW, sampai Pak Presiden dicurhati. Allah ditinggal. Gimana? Makhluk-makhluk itu sehebat apapun, ya tetap saja makhluk seperti kita. Jangan suka nuntut makhluk-makhluk itu seperti kita. Nggak bisa nahan ngantuk. Nggak bisa nahan 1, 2. Nggak bisa nahan untuk kencing ataupun untuk buang air besar. Maka kalau orang berharap kepada makhluk, itu salah alamat. Kecewa dengan makhluk salah alamat. Makhluk itu nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Bahkan tidak ada tanpa Allah. Hati harus bersih dari berharap pada makhluk. Ini salah alamat kok. Diterus-teruskan sudah tua, sudah jambul wanen. Diteruskan nanti kalau mati kamu ditanya oleh Allah kan kaget karena hari-hari hanya yang dipikir makhluk dari makhluk ke makhluk, belum pernah menikmati hubungan dengan Allah. Maka itulah tujuan kita bergerak fisabilillah, tujuan kita berpikir itu untuk terbiasa memutuskan hubungan hati dengan makhluk. Hati ini hubungannya hanya dengan Allah dan orang-orang yang diridhai Allah.
berjuang otak-otak HP, berjuang nelpon rumah, berjuang. Lah kapan meningkatnya hubungannya dengan Allah? Diputus-putus sendiri, makhluk. Akhirnya ternyata makhluk semua tidak bisa datangkan manfaat dan manfaat. Sementara kita mau sowan dan menghadap kepada Allah. Alangkah kagetnya kita. Belum pernah curhatan dengan Allah yang nikmat-nikmat. Iktikaf dengan nikmat, zikir dengan nikmat, baca Quran dengan nikmat. Kalau ngomong dengan orang 5 jam kuat, tapi begitu wiritan 5 menit langsung amblas, ngorok. Begini ini mau menghadapi kisah akhirat bagaimana? Mumpung belum terlambat, maka jangan kita teruskan kekanak-kanakan dalam beriman dan beramal. Orang harus lagi mikir sholat yang panjang-panjang, khatamkan Quran, ada masalah curhat kepada Allah, senang juga curhat kepada Allah, biar kelihatan imannya itu memang jadi kehidupan. Jangan imannya itu hanya sebagai omongan, ternyata isinya, otaknya dan hatinya itu hanya curhat pada makhluk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah yang datang kepada Nabi Nuh. Datangnya taufan, banjir bandang menghancurkan kebatilan. Selepas datang yang hak, memperjuangkan yang hak. Ini kejadiannya adalah juga di bulan Rajab. La ilaha illallah. Maka kita berharap dengan kita sungguh-sungguh berjuang, dengan berharap kita sungguh-sungguh mudzakarah iman, mudzakarah amal, berharap imannya meningkat, amalnya meningkat, terus kita punya pengalaman datangnya pertolongan Allah di bulan Rajab yang mulia. Insyaallah semuanya beralhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara wasiatnya Nabi kepada kita, kalau saya nanti wafat, ikutilah Abu Bakar dan Umar. Mengenai Abu Bakar sudah sering kita sampaikan apa yang perlu kita tiru dari kehidupan beliau di antaranya. Dan Umar juga. Selepas Abu Bakar menjabat 2 tahunan, Sayyidina Umar diangkat jadi pengganti beliau, pengangkatannya di bulan Rajab. Selepas beliau terangkat, versi Romawi dibuka oleh beliau, versi tuntas, dapat hidayah. Adapun Romawi sebagian telah dipilih oleh Allah untuk jadi asbab hidayah, sebagian masih tetap berpuasa sampai sekarang. Gara-gara orang Romawi ini sikapnya berbeda dengan orang Persia ketika didatangi surat yang isinya ajaan, isinya dakwahnya Sayyidul Anbiya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Orang-orang Persia didatangi suratnya Nabi, marah, dicabik-cabik suratnya Nabi. Maka akhirnya Nabi berdoa, ya Allah, mereka telah mencabik-cabik suratku, cabik-cabiklah kekaisaran Romawi. Maka selepas nyobek-nyobek suratnya Nabi, antar mereka tengkar. Akhirnya zaman Sayyidina Umar diruntuhkan. Akhirnya hilanglah sejarahnya Persia itu. Adapun orang-orang Romawi, orang-orang ahli kitab, orang-orang Nasara waktu itu, begitu melihat surat Nabi, mereka paham Nabi akhir zaman memang hak, maka mereka terima suratnya, ditempatkan di tempat yang mulia, utusannya diberi hadiah. Maka Nabi mengatakan kurang lebihnya, karena mereka menghormati suratku yang aku kirim kepada mereka, maka selama surat itu masih ada dalam diri mereka, kerajaan mereka, mereka terus akan punya kuasa sampai menjelang hari kiamat. Jadi orang-orang kulit putih yang punya kekuasaan itu karena kakek-kakek mereka sebagian ada yang beradab, bukan dengan Nabi langsung, dengan
kertas yang di situ ada ajaan Nabi, dan yang nulis pun bukan Nabi, yang nulis salah satu sahabat Nabi. Paling stempelnya saja mungkin menyentuh tangannya Nabi atau pernah disentuh. Orang non-Muslim beradab dengan Sayyidul Anbiya sampai sekarang masih dapat barokahnya. Man laisa lahu adab fa huwa laler. Orang yang enggak punya adab dia ini adalah lalat. Lalat pun masih punya adab. Tidak ada lalat yang berani menghingap di badannya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini melebihi lalat apa itu enggak tahu, titik telek apa-apa. Maka kita utamakan adab dalam perjuangan, dalam taklim, dalam zikir, dalam baca Quran. Adab ini penting. Karena adab itu hakikatnya adalah pembuktian dari seseorang bahwa dia ini menghargai perkara tersebut. Orang kalau cinta pada istri dan perasaannya istrinya itu memang satu-satunya yang terhebat, akhirnya dia dengan istrinya ngomongnya santun, megang aja nggak berani keras-keras, wajir leceh. Dicarikan baju yang halus-halus, nganterkan ke pondok putri pakai sepeda motor pelan. Ini sesuatu sikap yang merupakan ungkapan ini barang mahal yang saya punya ini istri. Jadi kalau orang itu dengan istrinya ngomongnya kasar, naik sepeda motor, digiatkan, apalagi kalau waktu polisi itu digiatkan, siapa tahu jatuh cari yang lain. Ini sebetulnya ungkapan memang dia ini kurang penghargaan. Maka orang-orang yang oleh Allah dipilih untuk jadi asbab hidayah di antara sikap-sikap mereka adalah sangat-sangat menghargai apa saja yang ada kaitan dengan adab. Sebetulnya itu adalah pembuktian memang dia ini punya derajat khusus di sisi Allah, yaitu penghargaan dia pada agamanya Allah. Syekh Abdul Wahab Sya'rani, ulama besar yang jadi asbab hidayah di zamannya. Suatu hari gelap-gelap beliau dengan santrinya, beliau menginjak sesuatu. Apa yang saya injak ini? Maka beliau ambil, ternyata yang diinjak itu adalah tasbih. Maka langsung beliau pingsan. Wah, murid-muridnya takut dikira sudah wafat. Begitu siuman, kenapa Tuhan pingsan? Saya barusan injak tasbih. Tasbih ini kan alat untuk mengingati Allah. Saya khawatir sebab injak tasbih Allah murka pada saya. Kalau dimurkai Allah, saya mau lari kemana? Rehal dicoreti, buku dicoreti, bolongan-bolongan masjid disumpeli Quran. Begini mau jadi wali murid pun belum tentu laku. Penting pada hal ini. Jadi adab kita ini hakikatnya adalah pembuktian seberapa harganya agama dalam hati kita. Soalnya kita semuanya niat rahmat. Nah, di antara nasihatnya Sayyidina Umar, ingat makhluk adalah penyakit, ingat Allah adalah obat. Kalau kita ini pengen tahu saya ini penyakit, kenapa tidak? Ya lihat 24 jam itu ingatnya Allah berapa persen? Oh ternyata dihitung 10%, berarti 90% penyakit roh. Ingatnya 50%, berarti 50% separuhnya sakit. Maka kalau ada orang muji-muji kita, oh antum memang sudah antum, jos, setiap tahun 4 bulan, jos, tiap hari nggak hadir musyawarah, surga sudah diserahkan kuncinya pada antum. Tapi kalau kita ini nggak ingat Allah, ya pujian-pujian itu nggak dongkrak apa-apa. Apalagi nggak punya prestasi, ya lebih gawat lagi. Yang punya prestasi aja harus hati-hati. Bagaimana yang nggak punya prestasi? Hadirin, tempatnya iman Islam itu di ujung kuku kaki kita sampai ujung rambut kita ini. Jangan kita ini terpancing kanan kiri sampai kita lupa negara kita ya badan kita ini.
Presidennya kita, rakyatnya anggota tubuh kita. Jangan sibuk mikir pilpres. Itu kamu itu sudah presiden masing-masing. Sudah ngamalkan iman dan Islam belum? Insyaallah semuanya nyadar. Apapun yang terjadi kalau kita diridhoi Allah, beres. La ilaha illallah. Maka untuk itu semua kita perlu meluangkan waktu lebih serius lagi untuk merawat iman dan amal kita. Di Rajab ini ada satu kejadian besar yang telah kita ceritakan sekelumit tadi, yaitu ada sebagian hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk terus mikirkan perjuangan walaupun sudah wafat. Ini kejadiannya di Rajab ini juga para hadirin, yaitu Nabi Musa mikirkan umat akhir zaman, Nabi Ibrahim doakan selamat umat akhir zaman, para nabi bareng-bareng dengan Nabi kita doakan umat dia dapat hidayah ketika sholat. Orang-orang yang dipilih oleh Allah itu sampai wafatnya pun masih manfaat untuk umat. Semoga termasuk itu. Dakwah sampai mati belum ngejos. Dakwah sampai selepas mati baru ngejos. Gitu itu Pak. Itu Habib Sahibu Yasin, orang yang diceritakan dalam surat Yasin. Pekerjaannya hariannya tukang kayu. Habib An-Najjar. Habib si tukang kayu. Kadang orang Jawa bilang Habib Najjar. Habib Najjar artinya apa kan? Pokoknya Najjar jadi ngono kuwi Habib Najjar. Akhirnya punya anak. Nama anaknya siapa? Salman Al-Farisi. Lah wong itu tukang wong saruban. Ya, Salman Al-Sarubani ngono kok Al-Farisi. Padahal Persia kono itu salah jeneng jenenge. La ilaha illallah. Jenenge sapa Imam Suyuti. Suyuti jenenge desa ning Mesir kono. Jenenge sapa Bukhari. Ini seperti orang dinamakan Temboro, Njote, Wino, Tanjung Sepreh, Gulun. Jadi ceritanya kayak mana Pak Habib? Habib An-Najjar berjuang dan membela orang yang berjuang oleh kaumnya didolimi, diinjak-injak sampai isi perutnya keluar. Sampai akhirnya beliau wafat di dalam perjuangan itu. Allah ampuni dosa dia sebab wafat dalam perjuangan. Semoga termasuk kita. Di antara anugerah Allah yang akan diberikan kepada para pejuang adalah diampuni dosa. Terus Allah akan kumpulkan dia dengan orang-orang mulia, para pejuang, para nabi, para rasul di surga sana. Beliau sudah wafat, nyawanya masih mikirkan umatnya. Andaikan kaumku tahu Allah telah memaafkan aku, telah masukkan aku bersama orang-orang mulia di surga, tentu mereka akan meniru perjuanganku. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maka dalam Rajab ini ada hadiah untuk umat yang luar biasa, yaitu hadiah sholat. Yang mana Nabi mengatakan, ala adullukum ala qiwami hadal amr, qiwamu hadal amri sholat. Maukah kalian tak tunjukkan yang mengontrol urusan agama ini? Yang mengontrol urusan agama ini adalah sholat. Kalau orang itu ingin dalam belajar agama terkontrol, maka dia harus sungguh-sungguh dalam menjaga sholat 5 waktu. Kalau orang sedang bergerak atau makomi ingin makominya atau geraknya terkontrol, maka harus sungguh-sungguh dalam menjaga sholat 5 waktu. Orang dengan keluarganya pengen lurus semua, maka dia dan keluarganya bagaimana usaha supaya semuanya memperhatikan sholat 5 waktu. Insyaallah semuanya ini para hadirin. Ini adalah dalam 27 Rajab. Masih banyak lagi cerita mengenai Rajab.
Cukuplah jadi fadilahnya Rajab. Di Rajab ini ada kejadian besar yaitu Al-Isra wal Mi'raj.